Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Surya Dharma yang biasa dipanggil Dwi. Saya mahasiswa dari Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, jurusan Perjalanan, Program Studi Manajemen Bisnis Perjalanan Wisata, kelas MJP 2. Nomor induk mahasiswa saya 1934016. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang paket wisata yang saya buat yang berjudul Toraja Tour 3 hari 2 malam. Tujuan pembuatan video ini ialah salah satu syarat untuk mengikuti ujian praktek mata kuliah perhitungan paket wisata. Jadi, kali ini saya akan memberitahukan kalian satu persatu dan menjelaskan apa saja yang perlu dilakukan dan diperhatikan dalam membuat suatu paket perjalanan wisata. Jangan di skip and keep on watching. Baiklah, sebelum saya menunjukkan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat membuat paket wisata, saya akan menunjukkan dulu general information about my travel yang saya buat. Jadi ini ialah judul paket yang saya buat ialah Toraja Tour 3 hari 2 malam. Dan yang bisa kita ketahui sebelumnya bahwa nama travel yang saya buat ialah Alstor and Travel. Jadi Alstor and Travel terletak di Perumahan Angin Mamiri, Kota Makassar. Dan kalian bisa hubungi kontak personnya melalui telepon 0852 4067 4450. Dan untuk faxnya, kalian bisa hubungi 0411 4244 52. Nah, di dalam ini terdapat ada welcome greeting dan struktur organisasi. Nah, untuk di struktur organisasi di travel ini terdapat ialah General Manager, Supervisor, Human Resources Department, Tour Manager, Accounting Manager, Ticketing Manager, dan Marketing Manager. General Manager yang kita ketahui ialah yang mempunyai travel agent tersebut. Supervisor bertugas untuk sebagai perantara antara General Manager dan divisi-divisi yang ada. Human Resources Department bertugas untuk mengatasi semua yang bersangkutan dengan karyawan. Tour Manager bertugas untuk melayani permintaan tour. Accounting Manager bertugas untuk mengurusi semua keuangan yang ada, baik yang keluar maupun yang masuk. Ticketing Manager bertugas untuk melayani dan mengurusi pemesanan. Dan yang terakhir ialah Marketing Manager bertugas untuk memasarkan paket tour yang disediakan oleh travel. Dan ini ialah company profile dari Alstor and Travel. Jadi Alstor and Travel ialah sebuah travel agent terbesar di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. Didirikan pada 7 Maret 2015 oleh Bapak Muhammad Dwi Surya Dharma, yaitu saya sendiri, di Perumahan Angin Mamiri, Kota Makassar. Travel ini juga menyediakan perjalanan inbound dan outbound, dan juga menyediakan reservasi tiket domestik maupun internasional, dan juga seluruh area di Indonesia. Alstor and Travel adalah sebuah operator perjalanan untuk wisatawan yang membutuhkan paket perjalanan, transportasi, informasi, dan reservasi hotel. Dengan pengalaman selama 5 tahun di dunia bisnis travel dan pelayanan online, Alstor and Travel selalu mencoba untuk meningkatkan dan memperbaiki fasilitas dan servis untuk menunjang kenyamanan reservasi. Karena travel ini didukung oleh karyawan yang ramah dan cekatan. Dan juga travel ini akan memberikan pelayanan yang sangat baik dan berkesan. Untuk program yang saya buat di paket kali ini ialah program perjalanan yang mengunjungi destinasi wisata yang terkenal di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. General informasi, jadi saya dalam ini saya memberi info tentang informasi umum tentang Pulau Sulawesi Selatan, dan juga Kabupaten Toraja.
Dan ini ialah inventarisasi destinasi wisata yang saya dapatkan untuk Kabupaten Toraja. Tapi untuk tur kali ini saya hanya memilih 3, yaitu pertama Ketekesu, yang kedua Londa, yang ketiga Kambira. Nah, ini selectionnya. Nah, ini ialah deskripsi untuk destinasi wisatanya. Yang pertama ialah Ketekesu. Ketekesu ialah sebuah desa yang ada di Tanah Toraja. Jadi di desa ini terdapat perkuburan batu yang sudah ada sejak 500 tahun yang lalu. Yang kedua ialah Londa. Jadi Londa ini terdapat ratusan tengkorak atau kerangka mayat yang ada, dan ini sudah ada sejak beberapa ratusan tahun yang lalu. Dan yang selanjutnya ialah perkuburan bayi Kambira. Jadi jika kalian mengunjungi Kambira ini, kalian akan melihat pepohonan yang menjulang tinggi. Nah, di dalam pohon itu terdapat ada perkuburan bayi yang ada di dalamnya. Nah, ini menurut saya unik karena di dalam pohon itu ada perkuburan bayi. Jadi saya memilih destinasi ini untuk dikunjungi di dalam suatu paket wisata saya. Nah, di dalam ini juga terdapat itinerary. Itinerary ini menjelaskan suatu rencana perjalanan yang akan dilakukan. Saya akan menjelaskan ini untuk di slide selanjutnya. Nah, di dalam ini juga termasuk ada general term and condition. Di dalam general term and condition ada yang pertama reservation. Jadi semua reservasi dan pelayanan yang diberikan itu diberikan oleh kepala kantor dari Alster and Travel. Dan yang kedua ialah konfirmasi. Ya, ini untuk memaksimalkan pelayanan agar konfirmasi pemesanan bisa dilakukan dengan cekatan. Yang ketiga ialah harga. Harga basisnya untuk $1 ialah 16.000. Semua harga basisnya di kamar twin sharing room. Untuk yang keempat ialah pembayaran. Pembayaran deposit 50% untuk paket wisata, untuk harga paket wisata dibayarkan melalui sebelum tur. Dan ini deposit bisa dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0044246532 dengan atas nama Alster and Travel. Untuk meng-cancel pemesanan paket tour, jadi di dalam travel ini ada beberapa tipe cancel untuk sebuah pemesanan paket tour. Yang pertama ialah 30 hari sebelum keberangkatan. Nah, untuk 30 hari sebelum keberangkatan, pembayaran akan dikembalikan secara full. Dan yang kedua ialah 20 hari sebelum keberangkatan, pembayaran akan diberikan sebanyak 50% dari pembayaran yang telah dilakukan. Dan selanjutnya ialah 10 hari sebelum keberangkatan. Jadi sebanyak 70% pembayaran yang dilakukan akan diambil sebanyak 70%. Dan jika pembatalan antara 5 hari sampai pada saat keberangkatan itu tidak ada pengembalian untuk deposit. Complimentary untuk tamu grup,
Masing-masing mendapatkan satu tour leader dan akomodasi kamar twin untuk 15 pax. Commission agent. Jadi kita tidak memasukkan komisi agent di dalam sebuah paket wisata kami yang sediakan. Jadi semua harga yang diberikan itu ialah net. Dan selanjutnya ada tour guide. Dan tour guide yang kami sediakan ialah semua pelayanan itu bisa kami berikan tour guide yang bisa berbahasa Inggris dan Perancis. Dan ada transportasi, harga yang termasuk di dalam sebuah paket wisata seperti harga hotel, akomodasi, makan siang, makan malam, transportasi, itinerary, guide, entrance fee, entrance car, mineral water sepanjang perjalanan, parkir, porter, dan tol fee. Dan untuk harga yang tidak termasuk dalam paket wisata ialah air ticket, cemilan atau makanan yang di luar dari yang disediakan, kos untuk paspor dan visa, laundry, minibar, bagasi, tips untuk bellboy, dengan juga asuransi bagasi yang dibawa, dan juga operational tour dan personal account. Dan selanjutnya ialah map. Jadi map ini berfungsi untuk mengetahui perjalanan yang akan kita lakukan. Jadi ini contohnya ialah dari bandara ke Toraja. Nah, ini contohnya untuk hari pertama. Hari kedua, contohnya seperti ini, dari hotel menuju Ketekesu, terus singgah ke restoran untuk makan siang, terus Londa, Kambira, dan kembali lagi ke hotel. Dan di hari ketiga dari Toraja menuju ke airport, dan juga pasti akan singgah ke restoran untuk melakukan makan siang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah paket wisata. Jadi, dalam membuat sebuah paket wisata, kita harus memerhatikan beberapa poin ini. Yang pertama ialah database, yang kedua selection, yang ketiga DOT atau distribution of time, yang keempat itinerary, yang kelima rundown, yang keenam tour quotation, yang ketujuh ialah tour komponen, yang kedelapan ialah CET, dan yang terakhir ialah invoice. Jadi yang pertama saya akan jelaskan ialah database. Jadi database ini berisi data-data harga yang didapatkan, mulai dari transportasi, guide fee, parking, and toll fee, orders. Nah, untuk orders itu termasuk dari porter fee, biaya tak terduga, biaya lampu, refreshment, welcome flower, snorkeling, diving, and banana boat. Dan juga termasuk ada entrance car, entrance fee, donation fee, restoran, dan hotel. Jadi gunanya dari database ini pada saat kita membuat sebuah paket wisata, kita hanya mengambil harga dari sini karena ini sudah valid yang kita dapatkan. Oke. Dan selanjutnya ialah selection. Jadi selection ini berisi apa-apa saja yang kita pilih untuk dimasukkan dalam suatu paket wisata. Jadi dalamnya ada DTW, hotel, dan restoran. Jadi di DTW saya mengambil 3 destinasi wisata. Yang pertama ialah Ketekesu, Londa, dan Kambira. Untuk hotel saya mengambil Toraja Heritage Hotel, dan restoran saya mengambil Asia Restoran, Bukit Indah Resto, dan Rumah Makan Gazebo. Dan selanjutnya ialah distribution of time. Dalam distribution of time terdapat ada description, time, dan durasi. Jadi DOT ini
Berisi durasi lama perjalanan yang akan dilaksanakan. Gunanya untuk menghitung waktu dari titik satu menuju ke yang lainnya. Contohnya dari bandara menuju ke Bukit Indah Resto, kita bisa mengetahui lama perjalanan yang akan dilalui gitu. Nah, ini termasuk ada tour dan rest. Nah, ini tour ini maksudnya lama melakukan kunjungan, dan rest ini waktu beristirahat setelah kunjungan. Begitu. Untuk onboard sendiri ialah lama kunjungan dari satu titik ke titik yang lainnya. Jadi lama perjalanan yang selama di perjalanan gitu. Nah, selanjutnya kita pindah di itinerary. Jadi itinerary ini berisi tentang rencana perjalanan yang akan dilakukan. Jadi di paket wisata yang saya buat kali ini berisi, jadi wisatawan akan dijemput oleh pihak travel menggunakan satu mobil HiAce dan satu mobil bus, karena paket wisata ini saya buat sebanyak 32 packs. Jadi saya membutuhkan 2 mobil. Dan setelah itu perjalanan akan dilanjutkan menuju Toraja. Nah, perjalanan menuju Toraja waktu selama 9 jam. Setelah lama di perjalanan, wisatawan akan berhenti di sebuah restoran untuk melakukan makan siang, tepatnya di Bukit Indah Restoran. Dan setelah semua telah selesai makan siang, perjalanan akan dilanjutkan menuju Toraja selama 4 jam 20 menit. Dan setelah tiba di Toraja, wisatawan dipersilakan untuk melakukan check-in di hotel masing-masing yang telah dibagikan sesuai dengan list. Dan setelah check-in, wisatawan dipersilakan untuk beristirahat dan juga dipersilakan untuk makan malam di hotel yang telah disediakan oleh travel. Untuk hari kedua, itinerary yang saya buat ialah wisatawan dipersilakan untuk makan pagi terlebih dahulu atau sarapan pagi. Dan setelah itu, wisatawan dipersilakan untuk akan dibawa untuk mengunjungi Ketekesu. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi di Ketekesu itu wisatawan bisa melihat perkuburan batu yang dimana itu sudah ada selama 500 tahun yang lalu. Dan setelah dari Ketekesu, wisatawan akan berkunjung selanjutnya ke Londa. Nah, di Londa wisatawan bisa melihat gua yang berisi banyak kerangka dan kuburan-kuburan yang ada di dalamnya. Dan ini sudah ada beberapa ratusan tahun yang lalu. Dan setelah itu selanjutnya wisatawan akan dibawa beristirahat dan sekalian makan siang di restoran Gazebo Toraja. Dan setelah beristirahat dan makan siang, wisatawan selanjutnya akan mengunjungi Kambira. Jadi Kambira itu ialah perkuburan bayi yang ada di pohon yang menjulang tinggi. Setelah dari Kambira, wisatawan akan dibawa kembali menuju ke hotel untuk istirahat dan jangan lupa untuk makan malam. Dan untuk hari terakhir, seperti biasanya sebelum meninggalkan hotel, wisatawan dipersilakan untuk sarapan pagi terlebih dahulu, dan setelah itu akan dibawa langsung menuju ke bandara untuk kembali ke kota dan rumah masing-masing. Setelah beberapa jam di perjalanan, pastinya wisatawan akan dibawa untuk beristirahat sejenak dan untuk makan siang sebentar di restoran yang biasa dipanggil dengan Asia Restoran. Dan setelah itu makan siang telah selesai,
Perjalanan akan dilanjutkan menuju ke bandara. Dan setelah tiba di bandara, travel agent atau agen travel memberikan salam perpisahan karena sebagai tanda terima kasih, dan selanjutnya ialah rundown. Nah, rundown ini berisi tidak jauh dengan DOT, cuma ini rundown ini ialah susunan perjalanan. Dan jadi di dalam rundown ini terdapat ada time, total time, real time, description, dress code, dan remarks. Time ini ialah waktu perjalanan, dan total time ini ialah total selama perjalanan, dan real time ini ialah waktu sebenarnya yang terjadi di perjalanan. Dan description ini adalah tujuan yang akan dikunjungi dari satu titik ke titik lainnya. Dress code ialah pakaian yang dianjurkan untuk dari pihak travel, dan remarks adalah catatan, dan ini adalah contohnya. Dan selanjutnya ialah tour quotation. Jadi untuk tour quotation ini berfungsi untuk menghitung seluruh kebutuhan yang ada di dalam suatu paket wisata. Jadi di tour quotation ini berisi transportasi, tour guide, entrance fee, parking fee, lunch, dinner, orders, hotel, dan lain-lainnya. Itu gunanya untuk menghitung setiap packs, harga untuk setiap packs yang diinginkan. Dan juga terdapat ada grand total, ialah harga dari keseluruhan. Dan juga ada termasuk markup 10%. Maksud dari markup 10% ini ialah keuntungan yang ingin diperoleh pihak travel dari hasil penjualan paket wisata ini. Dan price yang selanjutnya ialah price ini diperoleh dari penjumlahan dari grand total dan ditambah oleh markup price ini. Dan untuk total per packs didapatkan dari price dibahagi dengan jumlah packs yang ada. Dan selling price ialah harga jual paket wisata yang telah dibulatkan gitu. Dan ini ialah isi dari tour komponen. Nah, ini ada FIT dan GIT. Jadi ini memudahkan travel pada saat ada wisatawan yang ingin melakukan tour secara grup. Jadi kita bisa mendapat harga dari ini. Dan selanjutnya ialah tour komponen. Nah, tour komponen ini berisi komponen-komponen yang ada untuk paket wisata, mulai dari transportasi, guide fee, parking fee, orders, entrance fee, donation fee, hotel, dan restoran. Dan ini semua telah dihitung sesuai dengan kebutuhan. Ini contohnya. Dan selanjutnya ialah CAT atau Confidential Agent Tariff in Net per packs. Jadi ini ialah daftar harga net untuk setiap penjualan paket wisata untuk masing-masing packs. Contohnya ialah Toraja Tour. Nah, ini ada harga untuk 1 packs, 2 packs, 3 packs, 4 sampai dengan 6 packs, 7 sampai 9 packs, 10 sampai 15 packs, 16 sampai 20 packs, 21 sampai 25 packs, 26 sampai 30 packs, dan 31 up. Jadi lebih memudahkan untuk melihat harga paket wisata yang disediakan. Dan juga di sini ada SS. Maksud dari SS ini ialah harga kamar untuk grup dan FIT. Dan di sini juga tercantum harga yang termasuk di dalam paket wisata.
Jadi ada harga hotel yang basisnya untuk twin sharing room, dan juga transportasi, semua makanan, transfer dan tour, dan juga yang tidak termasuk ialah harga tiket domestik, laundry, bagasi, tips, dan asuransi bagasi dan item lainnya. Dan yang terakhir ialah invoice. Jadi invoice ini ialah seperti kwitansi pemesanan, dan ini ialah isinya. Jadi dalamnya ada nama pemesan, alamat pemesan, kota, dan negara. Dan ini ada nomor invoice-nya, tanggal invoice-nya, nomor telepon, nomor fax, dan description, frekuensi, price, amount. Dan ini adalah contohnya, dan ini penjumlahan hasil dari semua paket wisata yang telah dipesan. Jadi ini ialah brosur yang saya buat untuk menarik wisatawan. Di dalam brosur ini saya mencantumkan alamat, email, dan juga akun media sosial kami, dan juga ada harga, include dan exclude. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya harap kalian bisa mendapatkan apa yang saya jelaskan di video kali ini. Dan juga saya harap setelah menonton video saya kali ini, kalian bisa membuat suatu paket perjalanan wisata. Terima kasih telah menonton, dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. Bye.